Ya, selanjutnya kita akan membahas keunggulan dan kelemahan produk-produk fintech yang ada di Indonesia. Keunggulannya kita bicara dulu yang pertama ya. Yang pertama, aksesibilitas yang lebih luas. Fintech itu telah membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh bank tradisional, terutama di daerah terpencil, daerah pedesaan, atau daerah perkotaan yang selama ini kurang terlayani oleh institusi keuangan atau perbankan. Kemudian keunggulannya yang kedua adalah kemudahan dan kecepatan. Karena transaksi melalui fintech itu bisa lebih cepat, lebih mudah, dan dapat dilakukan kapan saja melalui perangkat smartphone Anda atau mobile Anda. Kemudian keunggulannya adalah inovasi produk. Fintech itu terus berinovasi menghasilkan produk-produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pinjaman online, pembayaran digital, atau investasi berbasis digital. Itu adalah berbagai contoh inovasi. Kemudian biaya yang lebih rendah. Ya, umumnya biaya transaksi melalui fintech itu lebih rendah karena banyak operasional atau overhead yang tidak diperlukan kalau kita melakukan transaksi melalui fintech. Kemudian ada kustomisasi. Fintech itu memungkinkan personalisasi layanan keuangan berdasarkan profil atau kebutuhan individu. Kemudian masalah efisiensi. Proses bisnis akan lebih efisien berkat penggunaan teknologi sehingga dapat mengurangi biaya-biaya operasional dan meningkatkan kecepatan layanan. Nah, selain itu ada kelemahannya. Yang pertama tentu masalah risiko keamanan. Karena ancaman kejahatan cyber, penipuan, hacking itu menjadi salah satu risiko utama dalam penggunaan layanan fintech. Kemudian yang kedua, ketergantungan kepada teknologi. Karena sekalinya ada gangguan pada sistem teknologi dapat menyebabkan layanan fintech terganggu atau bahkan stop. Kemudian masalah kelemahan yang ketiga adalah kurangnya regulasi yang komprehensif. Regulasi terhadap industri fintech di Indonesia masih terus berkembang, masih ada potensi ketidakpastian hukumnya. Kemudian yang keempat adalah literasi keuangan, karena tidak semua masyarakat memiliki literasi keuangan yang memadai untuk memahami produk-produk fintech. Jadi ada resiko di situ. Kemudian kelemahannya adalah karena persaingan yang ketat. Karena kemudahan ya fintech itu untuk membuka aplikasi dan menjalankan berbagai layanan, maka timbulnya persaingan yang ketat di antara penyedia layanan fintech sehingga dapat menyebabkan kualitas layanan yang tidak merata. Ini berhubungan lagi dengan kurangnya regulasi yang memadai dan komprehensif. Ini contoh-contoh produk fintech dan tantangannya di Indonesia ya. Yang pertama, pinjaman online, memudahkan akses ke pinjaman, namun berpotensi menimbulkan masalah utang jika tidak terkelola dengan baik. Banyaklah sering kita dengar pinjol, korban pinjol banyak banget di sini. Banyak kan orang baru melihat mudahnya dah, gue bisa pinjam segini nih, ya kan? Gue pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, tapi mereka tidak memperhitungkan kemampuan bayarnya, sehingga banyak yang terjadi kasus-kasus pinjol. Kemudian yang kedua, pembayaran digital itu memudahkan transaksi, namun rawan penipuan jika tidak berhati-hati. Contohnya, stroke ATM itu bisa dimanipulasi secara di aplikasi gitu kan, dirubah angkanya, dirubah tanggalnya, itu jadi rawan penipuan. Jadi kita harus hati-hati di situ. Kemudian contoh produk fintech di Indonesia adalah investasi online, membuka peluang investasi bagi banyak orang, namun membutuhkan pemahaman yang baik tentang risiko investasi. Bagaimana memaksimalkan fintech? Ini ada beberapa tipsnya. Yang pertama jelas, pilih penyedia layanan yang terdaftar dan diawasi OJK. Kemudian tingkatkan literasi keuangan Anda. Pelajari produk-produk fintech, pelajari kemampuan keuangan kalian, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah lindungi data pribadi. Jaga kerahasiaan data pribadi Anda dan jangan mudah tergiur dengan penawaran yang terlalu bagus. Kemudian manfaatkan fitur keamanan. Aktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh penyedia layanan fintech seperti autentikasi dua faktor. Kemudian cara memaksimalkan fintech adalah diversifikasi investasi. Jika Anda melakukan investasi melalui fintech, jangan hanya berinvestasi pada satu produk saja. Diversifikasi ke berbagai produk. Ya, di sini ada contoh kasus ya. Ini ada Andi dan keputusannya dalam menggunakan fintech. Kita lihat profilnya Andi. Andi itu seorang karyawan muda yang tinggal di kota besar. Setiap bulan, ia selalu kesulitan mengatur keuangannya. Gaji yang ia terima seringkali habis sebelum akhir bulan karena banyaknya tagihan dan keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Nah, akibatnya, Andi seringkali terlambat membayar tagihan dan tidak ada sisa untuk menabung. Jadi dia kesulitan untuk menabung. Untung Andi sadar
Ojk. Jadi dia setelah mendengar banyak cerita tentang kemudahan yang ditawarkan oleh layanan fintech, Andi mulai tertarik untuk mencobanya. Ia mempertimbangkan beberapa hal tersebut. Berikut ini. Pertama, untuk keunggulannya adalah kemudahan akses. Kemudian yang kedua, pengelolaan keuangan yang lebih baik, ya kan? Seperti fitur untuk melacakkan pengeluaran, membuat anggaran, dan memberikan saran investasi. Kemudian keunggulannya ada promosi dan banyak aplikasi dan fintech yang menawarkan promosi dan diskon. Hal ini Andi merasa itu bisa menghemat pengeluarannya. Kemudian analisanya Andi yang dalam kelemahannya adalah masalah keamanan. Andi itu khawatir tentang keamanan data pribadinya jika menggunakan layanan fintech. Ia takut data-datanya akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Kemudian yang kelemahan yang ketiga yaitu penipuan. Karena Andi pernah mendengar banyak kasus penipuan yang melibatkan layanan fintech. Ia takut menjadi korban penipuan. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, Andi memutuskan untuk mencoba menggunakan layanan fintech. Namun, ia membeli beberapa aplikasi yang memiliki reputasi baik dan tentunya diawasi oleh OJK. Selain itu, Andi juga dengan hati-hati memberikan data-data pribadinya dan selalu mengaktifkan fitur keamanan tambahan yang disediakan oleh aplikasi. Nah, dari pelajaran Andi tersebut ya, bahwa bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan fintech, kita perlu mempertimbangkan dengan matang baik kelebihan maupun kelemahannya. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah: pertama, pilihlah penyedia layanan fintech yang terpercaya. Kemudian, lindungi data pribadi Anda dengan baik. Kemudian, tingkatkan literasi keuangan Anda. Kemudian, manfaatkan fitur-fitur keamanan yang disediakan oleh aplikasi. Dengan kehati-hatian dan pemahaman yang baik, kita dapat memanfaatkan teknologi fintech untuk meningkatkan kualitas hidup keuangan kita. Jadi, kesimpulannya, fintech itu telah membawa perubahan signifikan dalam industri keuangan di Indonesia. Namun, seperti halnya teknologi lainnya, fintech juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dengan pemahaman yang baik dan tindakan yang bijaksana, kita dapat memanfaatkan fintech secara optimal dan meminimalkan risikonya. Selain tentunya kita juga harus meningkatkan kemampuan kita memahami keuangan atau meningkatkan literasi keuangan kita.